antara realitas dan imajinasi, bainal haqiqati wal khayal. في أطراف الصحراء مدن هادئة لا يعكر صفوها منغصات الحياة ولا تقلبات الزمان، ولا يشق سكونها سوى صوت مؤذن من هنا أو هناك. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk semua. Marilah kita melanjutkan di episode kedua ini tentang masyarakat Hadrami diaspora. Di episode pertama kita sudah menjelaskan kenapa kita membuat video ini. Mengenai diaspora Hadrami, kita perlu mengetahui mereka itu datang dari mana. Kalau kita mengetahui mereka itu datang dari mana, itu bisa saja membantu kita mengerti tujuan mereka itu apa. Marilah kita melihat peta Hadramaut di Yaman. Memang Hadramaut itu terletak di Yaman. Ini Yaman, dan Yaman itu sebenarnya dapat dikatakan pada waktu tertentu dibagi atas dua negara, yaitu Yaman Selatan dan Yaman Utara. Yaman Selatan memang pada tahun 60-an ikut ke blok kiri. Jadi Yaman Selatan adalah negara sosialis dan komunis. Dan memang Hadramaut itu terletak di Yaman Selatan. Jadi perlu kita mengetahui bahwa Yaman itu sendiri dibagi atas dua negara, tapi sekarang mereka sudah menyatu kembali. Kita juga melihat Yaman itu terletak juga di tengah dunia. Jadi posisinya sangat strategis untuk orang bisa berlayar ke mana-mana. Bisa ke Afrika Timur, bisa ke India, dan juga bisa ke bisa ke tempat-tempat yang lain. Karena memang posisinya sebagaimana saya katakan strategis sekali. Lihat di sini juga ini Yaman. Posisi sangat strategis. Kalau lihat di posisinya di dunia, menurut dunia memang di tengah. Jadi di tengah ini bisa masyarakat Hadrami bisa pergi kemana-mana, bisa pergi ke India, bisa juga pergi ke
Afrika Timur. Selain masyarakat Hadrami, sebenarnya masyarakat Oman juga ada yang hijrah pada masa lampau, ada yang sampai ke Zanzibar di Afrika Timur. Dan ini ceritanya tersendiri. Tapi yang penting kita akan mengerti bahwa Hadramaut itu terletak di Yaman, dan Yaman itu sebelum menjadi satu negara pernah menjadi dua negara. Kita akan melihat juga posisi Hadramaut di Yaman, dan ada kota yang paling penting adalah Tarim. Tarim itu penting karena merupakan kota pendidikan agama. Jadi letaknya di pertengahan Yaman. Dan kita juga bisa melihat kota-kota lain di Yaman, yaitu Sana'a, dan kita juga ada Ma'rib. Ma'rib itu memang terkait dengan peristiwa bersejarah, yaitu dulu dinamakan Sad Ma'rib. Jadi Sana'a, Ma'rib, dan Tarim. Kita juga melihat di sini ada beberapa ciri khas Tarim. Ini foto ini menunjukkan salah satu jalan di Tarim, dan foto yang di bawahnya adalah menunjukkan bahwa Tarim itu terkenal dengan masjid-masjidnya. Konon ada 360 masjid. Memang ini jumlah yang sangat besar, karena Tarim sendiri itu merupakan kota yang kecil. Akan tetapi karena jumlah masjid-masjid terlalu besar, menunjukkan bahwa Tarim adalah pusat pendidikan Islam, dan juga menjadi kiblah untuk orang datang ke Tarim untuk mempelajari tentang agama Islam, terutama dari Indonesia. Dan banyak para ustaz yang mengajarkan agama di Indonesia adalah mereka berasal dari Tarim. Ini ciri-ciri orang Yaman pada umumnya. Ciri-cirinya pada umumnya pakai kris. Tapi kita perlu mengetahui juga pemakaian senjata, yaitu kris itu memang pada umumnya orang Yaman seperti itu. Jadi kalau Anda melihat di video apa saja, tolong Anda mungkin melihat ke video di YouTube tentang masyarakat Yaman, memang kebanyakan menggunakan kris. Tapi kalau di Tarim itu sendiri, kris itu digantikan dengan kayu, dengan alasan masyarakat Tarim itu memang masyarakat cenderung ke perdamaian, dan mereka mengajarkan Islam sebagai agama yang damai, dan mereka juga berafiliasi ke Sufisme. Jadi kayu itu merupakan simbol bahwa mereka itu tidak ingin bermusuhan. Ini kita harus mengerti tentang hal tersebut. Lalu ada juga kita harus mengetahui bahwa
Hadrami atau masyarakat Hadrami itu memang ada banyak sukunya, ada suku asli dan ada suku-suku pendatang. Jadi kita harus mengetahui bahwa ada suku asli dan ada suku pendatang. Jadi ada cerita Ahmad al-Muhajir, nanti kita akan menceritakan tentangnya karena beliau juga hijrah dari Irak ke Hadramaut. Tapi sebelum beliau hijrah ke Hadramaut, memang Hadramaut itu sendiri mempunyai suku asli sebagaimana Anda melihat di foto-foto yang tadi. Terus ini juga, kalau Anda melihat foto ini adalah masyarakat Hadrami yang datang ke Indonesia. Dan mereka dijuluki dengan Arab Indonesia. Jadi mereka waktu datang untuk pertama kali ke Indonesia, mungkin pada abad 18 atau akhir-akhir abad 18, mereka datang dan memang cukup kelihatan berbeda dari segi pakaian dan dari segi penampilan juga. Dan penjajahan juga pada waktu itu membuat ghetto atau tempat-tempat khusus untuk ras-ras tertentu. Di antaranya adalah Arab Indonesia yang kebanyakan dari Hadramaut. Akan tetapi ada juga pendatang-pendatang dari negara-negara Arab yang lain. Tapi kalau dibandingkan dengan Hadrami diaspora, mereka lebih sedikit. Jadi ini Anda bisa melihat orang Hadrami yang datang ke Indonesia, dan ini foto-foto ini juga diambil dari Hadramaut, tapi ini menunjukkan suku-suku yang asli, dan kita akan melihat suku-suku asli itu yang gimana. Jadi karena Yaman itu sendiri juga pernah menjadi pusat yang menarik diaspora dari tempat yang lain, dari Ethiopia ya, dan dari Persia. Jadi ada orang datang juga dari Iran, dan ada juga orang datang dari Ethiopia, yaitu Al-Habasha sekarang. Dan kita melihat juga ada seorang di Indonesia menamakan dirinya Al-Habashi, Al-Habashi bukan Al-Hibshi. Jadi seharusnya Al-Habashi karena dia datang dari Al-Habasha, dan kita akan menjelaskan tentang hal itu. Ini adalah video pendek tentang suasana yang ada di Tarim itu sendiri. Mari kita melihat videonya. Ya, jadi kalau Anda melihat memang gunung pasir. Ada gunung pasir dan ada pegunungan di mana-mana, seperti daerah Arab yang lainnya. Jadi negara-negara Arab, terutama yang terletak di Gulf State, itu memang merupakan gunung pasir. Dan Anda juga bisa melihat ke menara. Ini menara yang menunjukkan bahwa banyak masjid-masjid yang berada di Tarim. Dilihat ada gunung dan pasir. Dan mungkin juga Anda melihat di sini ada onta juga.
kita juga harus mengerti tentang penamaan Hadramut itu sendiri. Jadi Hadramut itu artinya apa, dan apakah disebutkan dalam Al-Quran atau tidak. Ya. Jadi ini suku-suku asli Yaman dan Hadramut yang tadi kita melihat salah satu foto yang menunjukkan suku-suku asli, tapi sebelumnya ada juga kaum namanya kaum Ad dan kaum Thamud dan kaum Jurhum dan Hadramut. Hadramut itu sebenarnya juga dikatakan salah satu kaum yang pernah ada di daerah Yaman tapi sudah punah karena sudah tidak ada lagi dan disebutkan dalam Al-Quran Ad wa Thamud. Jadi Ad, Thamud, Hud, Hadramut ini semuanya apalagi kalau Ad dan Thamud itu pernah menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum-kaumnya biar mereka memperingati kaumnya supaya mereka tidak bersembah pada Tuhan-Tuhan yang lain. Mereka harus bersembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Hadramut itu sendiri ada beberapa pendapat tentang asal kata tersebut. Ada yang menyatakan hadara al-maut. Hadara itu datang, al-maut itu kematian. Jadi artinya ini kematian datang. Ini memang orang bertanya, oh kok kenapa dijuluki atau dikasih nama seperti itu? Ya, memang ada ceritanya. Jadi katanya pada masa yang lalu ada seorang pangeran. Jadi dia datang ke Hadramut untuk peperangan. Waktu dia datang, dia membunuh banyak orang. Sehingga kalau mereka lihat dia, mereka berkata ini hadar al-maut, mati datang. Jadi dikaitkan dengan kematian. Ini salah satu versi. Ada versi yang lain yang menyatakan bahwa di daerah Hadramut itu ada tanaman. Tanaman itu kalau orang makan buah-buahnya, dia akan langsung mati karena beracun. Maka daripada itu datang istilah Hadramut atau Hadaral Maut. Jadi memang mungkin orang tidak sepakat atau mungkin orang tidak senang karena memang kenapa suatu tempat yang dikaitkan dengan kematian. Terus juga ada yang menyatakan karena daerah Hadramut itu daerah kering, sering terjadi kelaparan, dan bisa juga kan dikaitkan dengan kematian. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa Hadramut itu disebutkan dalam Al-Quran, tapi dengan nama yang lain, yaitu Al-Ahqaf. Kita melihat sejauh mana hal seperti itu benar atau tidak. Madinatul Ahqaf, warada dzikru Madinatul Ahqaf fi Al-Quran Al-Karim. حيث يقول الله تبارك وتعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم وهي إحدى الأودية الواقعة بين عمان ووادي أرض مهرة وقيل أنها أرض رملية توجد بين عمان وحضرموت. Ini sudah jelas bahwa Al-Ahqaf artinya itu sendiri gunung pasir. Dari segi epistemologi, gunung pasir. Ada yang menyatakan
disebutkan di Al-Quran yang dimaksud adalah gunung pasir yang terletak antara Hadramut dan Oman. Dan ada juga yang menyatakan Al-Ahqaf itu adalah sebuah gunung yang terletak di Suria, di Syam. Jadi kita perlu mengetahui bahwa ada juga yang menyebutkan bahwa Hadramut itu disebutkan dalam Al-Quran. Dalam ayat yang tadi, ya, yang sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada cerita kaum-kaum Ad dan Thamud dan nabi-nabi yang diutuskan kepada kaum-kaumnya itu, mereka mengingatkan kaum-kaumnya biar mereka harus berada dalam jalan yang benar. Jangan menyembah ke hal yang bukan atau ke hal yang bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka harus bersembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biar mereka itu tidak dapat disiksa. Jadi ini kaitan Hadramut dengan disebutkannya dalam Al-Quran Al-Karim, akan tetapi hal seperti itu memang kontroversial dan perlu banyak kajian. Cukup sampai di sini, saudara-saudara, sampai kita bertemu di episode yang akan datang. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Anda menekan tombol subscribe. Assalamualaikum. Antara realitas dan imajinasi, bainal haqiqati wal khayal.